seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. Hello everyone, I'm Gabriel Oike Subarani from AKP 6B with NIM 2205151071. In this video, I will explain about auditing and public accounting profession. I hope you guys can enjoy in this video and happy watching. Auditing dan profesi akuntan publik. Apa sih itu auditing? Auditing adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti audit secara sistematis dan objektif tentang objek audit, untuk menentukan tingkat kesesuaian objek audit dengan kriteria yang berlaku dan mengomunikasikan hasil audit kepada para pihak yang berkepentingan. Di dalam auditing, ada kata kunci yang menjadi poin penting. Yang pertama itu pengumpulan dan pengujian bukti audit. Pengumpulan bukti audit itu ditujukan untuk membuktikan kesesuaian objek audit dengan bukti pendukungnya. Pengujian bukti audit ditujukan untuk menguji 3 hal, yaitu eksistensi bukti, validitas bukti, dan ketepatan perlakuan akuntansi. Yang kedua itu ada sistematis dan objektif. Sistematis itu artinya pengumpulan dan pengujian bukti audit dilakukan dengan urutan langkah yang efektif dan efisien. Yang kedua itu ada objektif. Objektif artinya apa adanya, tidak memihak pada kepentingan tertentu. Yang ketiga itu ada kesesuaian objek audit dengan kriteria yang berlaku, contohnya standar akuntansi keuangan, standar operasional, dan kebijakan. Yang keempat itu ada mengomunikasikan hasil audit, yang artinya melaporkan hasil audit secara tertulis sesuai dengan kaidah pelaporan yang berlaku. Dan yang terakhir itu ada pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan di sini yang dimaksud adalah pengguna langsung dan tak langsung, misalnya investor, pemerintah, masyarakat umum, dan lain-lain. Mengapa sih auditing itu penting untuk dilakukan? Karena adanya potensi kesalahan atau penyimpangan pada objek audit. Ada 2 kemungkinan kesalahan atau penyimpangan. Yang pertama itu tidak disengaja. Tidak disengaja contohnya kesalahan pada saat menginput data. Yang kedua itu disengaja. Disengaja itu contohnya menyajikan laporan keuangan yang palsu demi keuntungan pribadi. Apa sih perbedaan akuntansi dalam auditing? Untuk melihat perbedaannya, kita bisa melihat dari prosesnya. Untuk proses akuntansi sendiri dimulai dengan mencatat atau merekam transaksi ke dalam bukti transaksi. Yang kedua itu mengidentifikasi atau menganalisis transaksi. Yang ketiga itu mencatat dan mengklasifikasikan transaksi ke dalam buku jurnal. Yang keempat, mengelompokkan transaksi ke dalam buku pembantu dan buku besar. Yang kelima, melaporkan transaksi dalam bentuk laporan manajerial dan laporan keuangan. Dan yang keenam, acuan laporan manajerial mengacu pada kebijakan manajemen, laporan keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan. Untuk audit sendiri, kita bisa melihat perbedaannya di mana proses audit itu dimulai dari menerima penugasan audit, yang kedua itu merencanakan audit, yang ketiga itu mengumpulkan bukti audit, yang keempat itu melaksanakan pengujian audit, yang kelima itu melaporkan hasil pengujian audit, dan yang keenam itu acuannya adalah standar profesional akuntan publik. Dari proses akuntansi dan auditing, dapat kita simpulkan bahwa proses akuntansi berurutan mulai dari bukti transaksi hingga laporan keuangan. Sedangkan auditing bisa dilakukan dengan 2 arah. Yang pertama itu dari laporan keuangan ke bukti transaksi atau yang disebut dengan vouching, dan yang kedua itu dari bukti transaksi ke laporan keuangan yang disebut dengan tracing. Jenis-jenis audit. Yang pertama itu ada audit operasional. Audit operasional adalah audit yang ditujukan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional atau proses bisnis perusahaan. Yang kedua itu ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah audit untuk menguji tingkat kepatuhan praktik terhadap aturan atau prosedur yang berlaku. Yang ketiga itu ada audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah audit untuk menguji kewajaran laporan keuangan. Yang keempat itu ada audit SPI atau sistem pengendalian internal, adalah audit untuk menguji tingkat kecukupan sistem pengendalian internal atas laporan keuangan. Yang kelima itu ada audit TI atau teknologi informasi, adalah proses evaluasi sistem, kebijakan, dan infrastruktur teknologi informasi untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan berjalan sesuai standar dan kebijakan keamanan
dan tujuan. Yang keenam itu ada audit forensik, yaitu audit yang bertujuan untuk mendeteksi, menganalisis, dan mengungkap kecurangan atau penyimpangan keuangan dengan teknik audit investigatif. Dan yang terakhir ada investigasi khusus atau penyelidikan mendalam terhadap suatu kejadian atau transaksi tertentu yang mencurigakan atau berpotensi melanggar hukum. Jenis-jenis auditor. Yang pertama itu ada auditor independen. Auditor independen adalah auditor bersertifikat akuntan publik yang menjalankan praktik profesional secara independen melalui KAP atau kantor akuntan publik atau accounting firm. Yang kedua itu ada audit internal. Audit internal adalah auditor dalam suatu entitas yang melakukan praktik profesional bidang audit untuk kepentingan manajerial atau komisaris. Yang ketiga itu ada auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan praktik profesional audit dalam lingkungan lembaga pemerintahan, misalnya auditor di BPK atau di BPKB. Yang keempat itu ada auditor berdasarkan posisi, adalah jenis auditor yang ditentukan oleh posisi kerja auditor dan objek yang diaudit. Bisa juga ditambahkan misalnya auditor teknologi informasi sebagai pecahan dari auditor internal. Jasa profesional KAP atau kantor akuntan publik, yaitu jasa asuransi atau penjaminan atau pengujian, di mana yang pertama audit laporan keuangan, yang kedua audit sistem pengendalian internal, yang ketiga audit teknologi informasi, yang keempat itu audit operasional, dan yang kelima itu investigasi khusus atau forensik. Yang kedua itu ada jasa non-asuransi atau jasa non-pengujian, di mana yang pertama itu jasa penyusunan laporan keuangan, yang kedua itu jasa bidang perpajakan, yang ketiga itu jasa konsultasi manajemen, dan yang keempat itu jasa penyusunan sistem informasi akuntansi. That's all my presentation. I hope it's useful and thank you. Don't